Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Delia dengan NIM 32421033. Di sini saya akan melanjutkan ke part 2, yaitu tentang beban sewa, gaji karyawan, peningkatan penjualan, dan aset tetap. Pertama-tama kita ke beban. Angkanya yang pertama yaitu kita ke kas dan bank, terus ke pembayaran. Habis ini kita ke bank. Ini tanggalnya tanggal 8 Oktober. Habis itu ini kita cari beban listrik. Nah, ini beban listrik. Beban listriknya ini kita buat 600.000. Habis itu kita ke ini info lainnya. Beban listrik senilai 600.000. Beban listrik 600.000. Terus selanjutnya, nah kalau udah kayak gini kita simpan. Habis ini kita ke daftar laporan. Kita ke neraca ini tanggal 8. Tampilkan. Nah, ini neracanya. Habis ke neraca, ini hasil neracanya ya. Terus kita ke itu gaji karyawan. Caranya sama kayak tadi, yaitu ke kas dan bank. Habis ke kas dan bank, kita ke pembayaran. Nah, ini bank. Ini tanggalnya 16. Terus ininya gini. Beban gaji dan upah. Beban gaji. Nah, ini upah dan honorer. Beban gaji utamanya itu kita buat 800.000. Nah, ini infolannya. Info lainnya itu pembayaran gaji Lina senilai 800.000. Ya, ini 800.000. Masuk selanjutnya. Habis kayak gini kita simpan. Terus lagi ini ke bank. Ini tanggal 16. Ini gaji karyawan kayak tadi. Pembayaran beban gaji upah dan honorer sama kayak tadi 800.000.
ininya beban gaji Budi senilai sama ya kayak tadi 800.000. Kalau udah, ini selanjutnya terus simpan. Nah, setelah ini kita ke daftar laporan, kita cek ke laba rugi. Nah, ini langsung kita close lagi ke daftar laporan. Nah, ini kita ke laba rugi. Nah, ini kan udah masuk tadi beban gaji, upah, dan honorer, dan beban listriknya udah masuk semuanya. Nah, selanjutnya kita ke peningkatan penjualan. Lah, caranya bagaimana? Pertama-tama kita ke menu penjualan. Nah, ini. Habis ke penjualan, kita ke faktur penjualan. Nah, setelah ke faktur, ini pelanggannya itu kita buat berapa ya? 30 pelanggan. 30 pelanggan. Nah, ini langsung kita simpan sebagai data baru. Nah, habis ini ke tanggal. Ini tanggalnya kita buat tanggal 17. Ini kita pilih ke itu aja, ini paket les privat yang SMP. Nah, ini harganya kemarin kan 2 juta. 2 juta. Habis 2 juta. Ini close. Nah, ini 2 juta. Kita ke info lainnya. Nah, kita tulis pendapatan dari 30 pelanggan senilai ini rinciannya, ini kan kuantitasnya ini kita buat 30. Nah, 30 ini kan 60 juta rupiah. Paket lesnya tadi. Pelanggannya 30. Jadi ini senilai 60 juta rupiah. Nah, habis ini kita lanjut. Nah, kalau udah gini, kita ke simpan. Nah, habis kita simpan, kita ke menu penjualan. Terus kita ke penerimaan penjualan. Nah, ini yang tadi kan 30 pelanggan, terus ini pakai bank. Nah, ini
tadi kan 60 juta. Nah, ini 60 juta. Terus ini tanggalnya sama ya. Ini kita hitung nilai yang tadi. Nah, 60 juta. Tanggalnya gini. Habis ini kita ke simpan. Setelah simpan, kita ke daftar laporan, kita lihat ke laba ruginya. Nah, ini sih. Kita close dulu. Kita ke daftar laporan. Nah, ini ke laba rugi. Nah, ini hasilnya ke laba rugi yang tadi. Habis ini kita ke pembelian. Terus faktur pembelian. Nah, ini menunggu. Terus ini pemasoknya. Nah, ini enggak ada. Pemasoknya itu apa ya? CV kreasi, buat CV kreasi gitu ya. Kreasi. CV kreasi. Nah, ini simpan. Habis itu tanggalnya sama. Ini ke pembelian aset. Kita klik ke pembelian aset. Nah, ini kan pembelian aset memerlukan barang dan akun peralatan pembelian. Akurat akan membuatkan barang dan akun perkiraan pembelian aset. Nah, lanjutkan. Jadi kita klik ya. Nah, ini nama asetnya. Nah, nama asetnya kita kan ke les. Jadi asetnya itu meja belajar. Ininya kuantitasnya itu 30. Soalnya saya mau beli 30. Lah, harga satuannya itu 80.000. Nah, ini klik. Nah, totalnya kan 2.400.000. Nah, ini PPN 11% ini kan ada checklistnya. Ini diginiin biar nggak ada checklistnya. Habis itu kita ke info lainnya. Nah, ini kita klik, kita ketik pembelian meja belajar. Meja belajar senilai 2 juta. Berapa tadi? 2.400.000. Kan 2.400.000. Habis ini kita lanjut. Lah, udah kayak gini. Nah, ini kita menu ke bawahnya ini info lainnya. Nah, nomor fakturnya kita buat 12345678990. Buat gini aja. Habis itu kita klik simpan. Nah, udah gini kita klik simpan. Nah, kalau udah ke ini kita ke daftar laporan, kita lihat ke buku besar. Daftar laporan ini di close. Daftar laporan. Terus kita ke buku besar.
terus keseluruhan jurnal. Nah, ini kita lihat lah, ini udah transaksinya udah ada semuanya ya. Terakhir ini beban piutang dan lain sebagainya udah di sini. Terus nah, habis ini kita ke pembelian, menu pembelian. Terus kita pembayaran pembelian. Tunggu. Nah, habis ini kita CV kreasi, yang tadi kan CV kreasi ya. Ini. Terus ini kita pakai bank. Nilainya kan 2 ya, ini ya 2.400.000. Nah, ini kita lanjut. Ini tanggalnya itu tanggal 18. Kita upload tanggal 18. Nah, ini udah tanggal 18. Terus ini itu nilai pembayaran, ini kita klik. Nah, ini kan ada 2.400.000. Habis ini kita simpan. Nah, habis kita simpan, kita ke daftar laporan. Nah, daftar laporan, kita lihat keseluruhan jurnal lagi. Ini close lagi, keseluruhan jurnal, daftar laporan. Terus ini, nah ini keseluruhan jurnal. Kita lihat keseluruhan jurnalnya ya, tampilkan. Nah, ini udah masuk. Yang ini udah masuk. Terus kita ke aset tetap ya. Aset tetapnya itu cara nih, klik aset tetap. Nah, ini aset tetap. Nah, ini kita close. Nah, ada gini, ini diklik aja. Nah, habis ini tanggalnya sama ya. Terus kita ini garis lurus. Ini ke aset, akun asetnya ini peralatan. Peralatan ini juga peralatan. Nah, penyusutan peralatan ini juga peralatan. Nah, ini kita ke beban penyusutan peralatan. Nah, ini umurnya ini saya kasih 5 tahun. Nah, habis ini kita ke bawah. Terus ini kategorinya. Udah kan gini. Terus ini kita klik meja belajar. Meja kategorinya meja belajar. Kalau udah, ini simpan data baru. Nah, habis kategori asetnya kan tadi meja belajar. Lah, habis ini 5 tahun semuanya. Terus kita klik simpan. Nah, ini udah masuk lah. Ini udah checklist ya. Udah checklist tadi
hasilnya udah berhasil ya. Terus kita ke daftar laporan, kita close dulu lagi ya. Kita ke daftar laporan, kita ke neraca ini neraca lah, kita ke neracanya, kita ini tampilkan lah. Ini udah semuanya ya, ini satu awal, apa tahun ini berapa, ini ada peralatannya yang tadi, piutangnya, jumlah persediaan, terus aset lainnya, ini udah semuanya. Laporan kewajiban, nah ini jumlah ekuitasnya juga ada lah. Udah sekian, terima kasih udah menonton video saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi.